Oke, hari ini kita akan coba bahas tentang convolution neural network ya, salah satu jenis neural network yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan image classification gitu ya. Nah, di kasus kita ini kan kita akan gunakan untuk face recognition dan kita tahu kalau face recognition ini tergolong ke dalam kasus image classification. Sehingga di sini kita bisa gunakan convolution neural network untuk menyelesaikan permasalahan face recognition. Nah, kita akan mulai dulu dengan definisinya ya. Apa sih si convolution neural network ini ya? CNN ini tergolong ke dalam istilahnya tuh Deep Feed Forward Artificial Neural Network ya. Jadi neural network yang memang sudah melakukan proses pemrosesan yang mendalam gitu ya. Deep Feed Forward sehingga ya bisa dibilang kalau ini tuh CNN kita sudah masuk ke ranahnya deep learning ya. Nah, CNN Center sendiri, CNN ini terinspirasi gitu ya dari proses biologis. Jadi konektivitas antara layernya ini lebih kompleks dibandingin yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya mimik di proses sel di dalam tubuh gitu ya. Tapi kalau ini tuh menyerupai visual cortex pada binatang gitu ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kenapa apa hubungannya gitu ya dengan ilustrasi biologis ini? Nanti kita akan lihat seperti apa cara kerja si CNN itu sendiri gitu. Nah, maka dari itu ya CNN ini banyak diterapkan pada analisis citra ya. Ini kita akan coba lihat dulu secara garis besar ya. Ini ilustrasi dari arsitektur CNN yang akan kita gunakan. Kalau sebelumnya di neural network kita tahunya itu cuma dense layer ya. Dense layer atau fully connected layer. Nah, ketika kita menggunakan arsitektur CNN gitu ya, khususnya untuk klasifikasi gitu ya. Nah, di sini akan ada banyak layer-layer baru yang sebelumnya tidak kita dapatkan atau pelajari saat menggunakan neural network yang biasa gitu ya. Contohnya di sini ada istilahnya itu ada pooling layer ya, max pool, ada convolution layer tentu saja karena ini convolution neural network. Nah, di dalam arsitektur CNN ini sama pada dasarnya mirip-mirip dengan standar neural network biasa gitu ya. Pasti ada input layernya atau layer di mana data masuk gitu ya. Ada layer outputnya tentu saja yang dimensinya sebesar atau sebanyak kelas data ya. Dan juga ada hidden layer ya. Hidden layer ini sama seperti di dense layer terdiri dari bisa lebih dari satu, dua atau ya banyak gitu ya. Nah, di CNN juga ada hidden layer. Cuma yang membedakan adalah jenis hidden layernya. Kalau di neural network biasa, kita hanya mengenal dense layer saja, tapi kalau di arsitektur CNN kita akan mengenal lebih banyak layer-layer lain yang bisa digunakan gitu ya. Nah, contohnya di sini ada layer apa aja sih yang ada di arsitekturnya convolution neural network gitu ya. Pertama, yang tentu saja wajib digunakan sebagai ciri kalau model yang kita create ini adalah model CNN, tentu saja ketika modelnya menggunakan convolutional layer ya. Terus selain itu juga sering digunakan polling layer gitu ya. Ada juga normalization layer, ada juga activation layer gitu ya. Ada juga fully connected layer atau dense layer. Layer yang sebelumnya kita gunakan untuk mendefinisikan neural network sederhana ya. Dan terakhir ini juga ada yang disebut dengan loss layer. Nah, untuk sekarang kita nggak akan bahas semua, mungkin kita akan bahas 3 hal saja ya. Pertama terkait convolution layer itu sendiri, gitu ya. Cara kerjanya gimana, ilustrasinya gimana, polling layer dan activation layer ya, spesial di bagian ReLU-nya ya, karena akan banyak sekali kita gunakan di hidden layer-nya ini menggunakan activation ReLU. Oke, untuk itu kita akan bahas mulai dari convolution layer terlebih dahulu ya. Mungkin kita bahas dulu lah input layernya ya. Kalau input layer itu sebenarnya lebih ke datanya ya. Nah, input layer ini tak lain adalah data yang akan kita gunakan lah ya. Pada CNN ini data inputnya disebutnya itu tensor. Berbeda dengan yang sebelumnya pas di neural network kan kita bikin random generator gitu ya. Ada X1 dan X2 sebagai inputannya menghasilkan satu output gitu ya. Nah, kalau di
CNN, input datanya itu bisa berupa data tensor atau dia memiliki lebar, tinggi, dan kedalaman. Nah, tensor ini bayangkan seperti Rubik lah ya. Rubik kan ukurannya ada 3 kali 3 kali 3 lebar, tinggi, dan panjangnya 3 kali 3 gitu ya. Tensor kurang lebih gambarannya seperti Rubik gitu. Nah, dia memiliki lebar, tinggi, dan kedalaman. Nah, karena kita tahu tensor ini definisinya ya dia memiliki lebar, tinggi, kedalaman ya, secara visual mirip Rubik ya. Ini kan kalau kita bayangkan seperti gambar citra digital ya. Dia punya ukuran tinggi dan lebar dan tentu saja dia memiliki kedalaman ya. Terdiri dari satu atau ya lebih gitu ya channel data ya. Ada untuk saluran merah, hijau, dan biru gitu ya. Nah, bentuk seperti ini ya seperti yang kita bilang di atas ini tergolong ke dalam tensor data. Sehingga data semacam citra digital ini sangat bagus untuk diolah atau diproses menggunakan CNN gitu ya. Nah, hal ini juga yang membuat ya CNN ini cocok banget gitu untuk analisis citra. Citra digital seperti yang saya barusan memiliki layer RGB gitu ya. Ya, Mas. Nah, baru sekarang kita akan coba masuk ke convolution layer gitu. Berbeda dengan konsepnya si DNS layer, di mana kalau di DNS layer kita cukup mendefinisikan banyaknya neuron gitu ya. Di mana tiap neuron juga ada function untuk menjumlahkan hasil inputan dikali bobot, terus ditambahkan bias, di-apply ke activation function. Convolutional layer bekerja dengan cara berbeda gitu ya. Nah, di sini tuh pada intinya si layer ini tuh akan menghasilkan yang namanya fitur map. Fitur map ini berbentuk tensor juga gitu ya. Kalau inputannya katakanlah 7 kali 7, maka fitur yang dikeluarkan juga 2 dimensi, tapi ukurannya tidak selalu persis 7 kali 7 ya. Nah, fitur map ini juga ya berbentuk tensor ya, punya lebar, tinggi, dan banyaknya channel. Kalau ada 3 channel gitu input datanya, tentu saja fitur map yang dihasilkan juga sama seperti yang inputannya, tapi dimensinya bisa saja sedikit berbeda. Yang perlu diingat di dalam convolutional layer ini, ketika kita meng-create fitur map, dia ada yang disebut dengan istilahnya tuh kernel atau filter gitu ya. Ini mirip dengan konsep kernelnya di support vector machine gitu ya. Kernel di sini dia berupa matriks kecil, biasanya kita pilih angka desimal, angka 3, 5, 7 lah ya, ganjil untuk merepresentasikan si kernel atau filter ini gitu ya. Kalau ukurannya 3 kali 3, ilustrasinya kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah, ini disebutnya tuh kernel. Kernel ini punya lebar dan tinggi yang sama ya. Kalau 3 ya berarti tinggi dan lebarnya juga 3. Kalau 5 berarti tinggi dan lebarnya juga 5. Nah, apa gunanya si kernel ini terhadap input data dan apa kontribusinya terhadap fitur map gitu ya. Tiap nilai yang ada pada fitur map ini tuh hasil operasi dari fitur si kernel atau filter terhadap input data gitu ya. Nah, di sini ini bayangkan ini adalah gambar katakanlah ukurannya 7 kali 7 ya, punya tinggi dan lebar 7. Si kernel ini dia akan melakukan proses convolving. Makanya disebutnya tuh convolutional layer ya. Convolving itu apa? Convolving ini mirip sliding window-nya di hard cascade, Mas. Jadi dia akan melakukan scanning gitu ya dari pojok kiri atas ke kanan gitu ya, terus turun sampai ke pojok kanan bawah. Gitu ya. Melakukan scanningnya dilakukan proses apa? Proses operasi konvolusi. Matematikanya tidak akan kita bahas di sini, tapi pada intinya kalau misalkan matriks 3 kali 3 untuk kernelnya ini kita pilih ya sedemikian rupa gitu ya, maka untuk satu bidang pada input layer juga akan dipilih 3 kali 3 ini gitu ya. Jadi 3 kali 3 pada input layer akan dioperasikan pada kernel gitu ya dengan perumusan konvolusi sehingga akan dihasilkan satu nilai ya di fitur map gitu ya. Nanti dilakukan lagi proses convolving, geser ke titik-titik selanjutnya sampai semua titik bisa disapu bersih dan didapatkan matriks baru yang kita sebut dengan fitur map. Kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Nah, dan yang perlu diingat lagi gitu ya, banyaknya kernel atau ya si kernel 3 kali 3 ini gitu ya, di dalam convolutional layer bisa lebih dari satu.
Kalau ilustrasi gambar di sini dia cuma satu ya kernelnya. Pada real case-nya kita bisa buat dia lebih dari satu. Bisa 2, 3, 4, 5, ataupun banyak gitu ya. Nah, kenapa harus ada banyak kernel atau filter gitu ya? Ini sama terminologinya seperti kenapa harus banyak neuron pada layer dense gitu ya. Pada dense layer. Banyaknya filter memungkinkan si convolutional layer memahami beragam kombinasi di dalam input data ini gitu ya. Kalau cuma satu ya mungkin variasinya dia cuma bisa kenal sedikit. Tapi kalau punya banyak kernel, dia bisa mempelajari lebih banyak variasi gitu ya untuk satu fitur yang dia pelajari. Kurang lebih seperti itu tentang convolutional layer. Nah, setiap ini tadi ya penjelasan detailnya yang saya bahas di depan. Setiap bagian pada input layer akan dilakukan proses dot product terhadap kernel ya, yaitu proses operasi konvolusi tadi ya. Dan tiap bagian yang tadi saya bilang, kalau misalkan kernelnya ukuran 3x3, maka dia akan men-scanning pertama 3x3 juga. 3x3-nya di dalam input data ini, yang size-nya mirip dengan kernel, disebutnya itu bidang reseptif gitu ya, yang memiliki size yang sama dengan kernel gitu ya. Kalau kernelnya 5x5, berarti bidang satuan scanningnya juga 5x5. Nah, seluruh bidang scanning ini atau bidang reseptif ini akan digeser gitu ya dari pojok kiri atas sampai kanan bawah. Kurang lebih seperti itu definisinya. Nah, ini kita akan coba contohkan gitu ya. Misalkan kita punya input layer 7x7 seperti ini. Dan di sini kita punya 4 buah kernel ya dengan ukuran 3x3. Sehingga di sini ada 4 buah 3x3 gitu ya. Kernel pertama, kernel kedua, kernel ketiga, kernel keempat gitu ya. Nah, setiap kernel akan melakukan proses convolving untuk satu bidang reseptif 3x3 pada input layer. 3x3 pertama misalkan diambil. Nah, hasilnya karena di sini kernelnya ada 4 buah, maka fitur map yang dihasilkan juga sebanyak kernel atau sebanyak filter ya. Kalau di sini 4, maka fitur map yang dihasilkan juga 4, kurang lebih seperti ini. Nah, ini contoh ilustrasi proses convolving pada satu area bidang reseptif ya terhadap 4 kali kernel dengan ukuran 3x3 menghasilkan 4 buah fitur map dengan ukuran 7x7x4 gitu ya. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Nah, ini gambaran ilustrasi lengkapnya ya. Jadi ilustrasi bagaimana proses convolving dari input data, si kernel, dan apa yang terjadi di bagian fitur map. Kurang lebih seperti itu. Jadi nilai yang ada dalam fitur map ini merupakan hasil operasi dari tiap bidang reseptif pada input layer, dilakukan dot product atau proses konvolusi dengan kernel, sehingga menghasilkan nilai-nilai pada fitur map. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang convolution layer? Mas, itu di input data itu ada angkanya kan ya? Itu angkanya Cukup? dari... Nah, Mas, dari sini tuh halo? mungkin kita akan coba perlihatkan gitu ya, bagaimana gitu ya proses belajarnya si convolution layer ini gitu ya. Mas, Kalau kita tahu di dense halo? layer kan tiap input neuronnya itu kan dia punya weight. Dan Halo? setiap iterasi di dalam neural Mas, network sederhana yang berbasis dense layer saja gitu ya, dia akan mencoba mengupdate weight tersebut kan. Terus kalau di convolutional layer, dia bagaimana cara belajarnya gitu ya? Dia akan mengupdate si nilai kernel ini gitu ya. Jadi bisa dilihat ini contohnya gitu ya. Nilai default kernelnya sedemikian rupa seperti ini. Sehingga bisa kita update value-nya menjadi seperti pada fitur map gitu ya. Nah, ini ilustrasi convolutional layer ya, seperti ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang polling layer ya. Polling layer ini bisa juga digunakan di samping penggunaan convolutional layer ya. Polling layer ini bermanfaat, dia utamanya untuk mereduksi jumlah sampel ya. Makanya di sini disebutnya itu untuk proses down sampling. Nah, enaknya penggunaan polling layer tuh ya contohnya untuk seperti itu gitu. Karena seperti kita ingat gitu ya, kalau misalkan berhubungan dengan data set citra gitu ya, dia kan size-nya itu bisa sangat besar gitu ya.
Kalau katakanlah kita punya dataset, tiap gambarnya itu ukuran 250 kali 250 pixel gitu ya. Nah, si polling layer ini bisa membantu kita untuk mereduksi dimensi citra gitu ya, tanpa kita kehilangan konteks apa namanya? Inti datanya sampai nggak ke apa istilahnya kayak di resize lah gitu ya. Inti datanya nggak hilang, tapi kita masih bisa recognize itu gambarnya, katakanlah kuda, kelinci dan lain sebagainya. Cuma size-nya aja menjadi lebih kecil. Boleh dibilang ini katakanlah layer untuk melakukan proses resizing lah. Resizing menjadi lebih kecil. Nah, ini gunanya merepresentasikan data menjadi lebih kecil. Karena ketika menjadi lebih kecil gitu ya, semakin mudah nanti untuk dikelola dan diarahkan ke layer untuk proses klasifikasinya ya, di bagian dense layer. Pooling layer ini ada berbagai macam tipe ya, ada max pooling, ada average pooling, dan lain sebagainya. Tapi yang sering digunakan ini disebutnya tuh max pooling gitu ya. Max pooling di dalam penerapannya banyak berhasil menghasilkan akurasi dan performa model yang bagus gitu ya. Karena dia cara kerjanya tuh sederhana sebenarnya. Ini contohnya ada input data gitu ya, ukuran 4x4 ya Mas. Katakanlah kita membuat sebuah apa namanya polling size gitu ya, dengan ukuran 2x2 sehingga pada inputan data dia akan baca pertama dari 2x2 pojok kiri atas. Ini contohnya yang warna ini gitu ya. Nah, karena max pooling, kata max ini sesuai dengan sifatnya, dia akan mengambil nilai maksimum di polling areanya. Karena pollingnya katakanlah kita pilih 2x2, nilai maksimum di polling area ini berapa? 6 kan? Nah, sehingga di result matrixnya dia akan put 6 gitu ya. Geser ke apa namanya? polling size yang ke samping kanan gitu ya. Ambil 2x2 lagi. Nah, di bagian yang hijau dia akan lihat nilai maksimum di polling layer yang ini berapa. Dari sini kan kelihatan 8 ya. Terus seperti itu untuk semua bagian sampai didapatkan area baru yang ke semua elemennya ini adalah nilai maksimum dari ukuran polling layer yang diambil dari input layer. Kurang lebih seperti itu sih cara kerjanya polling layer. Iya Mas, paham Mas. Kalau average berarti rata-rata dari 4 itu tadi ya? Iya, kalau average polling berarti ya rata-ratanya saja dari keempat inputan. Nah, ini ilustrasi bergeraknya gitu ya. Kalau ini polling size-nya 3x3 ya. Intinya sama gitu ya, dari pojok kanan atas, pojok kiri atas sampai kanan bawah dia akan memilih value pada bidang yang di scanning yang maksimalnya gitu ya, yang maksimumnya. Nah, ini contohnya result yang dihasilkan ya. Jadi bisa dilihat kalau ukurannya ini kan 6x6 ya. Dengan polling size 3x3 akan menghasilkan ukuran 2x2 gitu kan. Berbeda kalau misalkan polling size-nya kita pilih 2x2, nanti bisa saja outputnya menghasilkan 3x3. Jadi polling size ini nanti bisa memberitahu ke kita berapa besar output dimensi yang akan dihasilkan gitu ya. Kalau ya 2 berarti ya mungkin setengahnya, kalau polling size-nya 3x3 berarti ya cuma sepertiganya gitu ya. Kurang lebih seperti ini ilustrasinya. Cukup Iya clear? Mas. Iya Mas, iya Mas. Oke, setelah barusan juga ada polling layer di samping convolutional layer. Ini nggak kalah penting ya, walaupun ya kita udah pernah bahas si ReLU ini ya, ReLU tapi sebagai activation sebelumnya ya, kita tahunya ya. ReLU ini kalau kita di dalam CNN kita bisa buat jadi satu layer terpisah gitu ya. Makanya di sini ada istilahnya ReLU layer. Nah, ReLU layer ini pada intinya dia akan menghilangkan nilai negatif menjadi 0 gitu ya, dia akan set menjadi 0 sesuai dengan waktu itu grafik yang kita show seperti ini ya. Nilai negatif di inputan semuanya akan di set 0 di bagian outputnya. Ini contoh ilustrasinya ya. Di sini kita punya fitur map atau inputan data lah ya, atau output dari convolutional layer, atau ya pokoknya inputan data dari layer sebelumnya juga bisa gitu ya. Nah, dia misalkan punya nilai negatif seperti yang dikasih warna di sini, maka di bagian output setelah melewati ReLU layer ini akan dihasilkan nilai-nilai baru yang nilai negatifnya akan di-set menjadi 0. Sementara nilai-nilai yang tidak negatif gitu ya akan tetap dibiarkan sama seperti pada inputan datanya gitu ya. Contohnya di sini yang 935 tetap inputannya di outputnya sama. Kurang lebih seperti itu. Iya Mas, paham Mas. Nah, itu ReLU layer dan ini ilustrasi bagaimana CNN bekerja ya. Ini
model diterapkan untuk dataset MNIST ya, untuk handwritten character recognition. Inputannya di sini kan kita bisa lihat tensor 2 dimensi ya. Dan di sini tulisan tangan 9, 5 dan lain sebagainya gitu ya. Tiap inputan data diproses di dalam convolution layer gitu ya. Dari hasil convolution layer pertama kita bisa chain lagi sama seperti di dense layer ya. Output dari dense di hidden layer pertama diteruskan ke hidden layer kedua dan lain sebagainya. Di CNN juga bisa kita lakukan semacam itu gitu. Di CNN convolution layer pertama kita bisa teruskan ke convolution layer kedua, ke convolution layer ketiga, dan di ujungnya ini wajib kita masukkan ke dense layer. Nah, bisa dilihat dari sini cara kerjanya si CNN ini dari inputan data ya. Tiap banyaknya hidden layer di sini ya, banyaknya convolution layer bekerja untuk seolah-olah seperti mengekstrak fitur yang ada di inputan datanya ya. Bisa dilihat di layer pertama ini dia mempelajari edge lah ya, atau lekukan gitu ya. Di convolutional layer kedua dia mempelajari fitur seperti garis lengkung dan lain sebagainya. Di convolutional layer ketiga dia punya representasi yang lebih rendah gitu ya, yang ukurannya tentu saja lebih kecil, dan seterusnya dia akan masukkan ke dense layer untuk dilakukan proses klasifikasi gitu ya. Nah, ini yang membuat si CNN ini tergolong ke dalam Deep Forward Artificial Neural Network gitu ya, atau Deep Learning. Karena di dalam algoritma CNN ini dia seolah-olah bisa melakukan proses ekstraksi fitur, Mas. Kalau di sebelumnya kan kita lakukan ekstraksi fitur untuk face recognition dengan menggunakan LBPH ya. Kita cari histogram datanya, baru kita apply ke classifiernya atau SVM-nya. Nah, bisa dibayangkan 3 convolutional layer ini merupakan proses ekstraksi fitur sama seperti LBPH, dan dense layer ini sama seperti bagian untuk SVM-nya gitu ya. Nah, dan di sini kita bisa build dalam satu model, dalam satu algoritma yang disebut dengan CNN. Makanya seperti saya bilang sebelumnya, ketika kita menggunakan deep learning, kita tidak perlu lagi melakukan proses ekstraksi fitur di dalam data yang kita gunakan gitu ya. Contohnya kalau wajah gitu ya, tidak perlu mengapply teknik seperti local binary pattern gitu ya untuk mengekstrak histogram data wajah gitu ya. Kita cukup langsung masukkan aja ke dalam model convolution neural network-nya. Karena apa? Di dalam modelnya sendiri, dia bisa merecognize, melakukan ekstraksi fitur, mengklasifikasikan data secara langsung gitu ya. Tanpa harus kita butuhkan pemrosesan lain di dalam di luar algoritma yang kita gunakan ini. Kurang lebih seperti itu intinya CNN ini spesialnya dengan algoritma-algoritma yang sebelumnya kita bahas ya. Nah, Ya, sampai sini clear? clear Mas, paham Mas. Canggih Oke. Mas. Kita akan coba masuk ke implementasinya ya di kode programnya di Keras ya. Nah, ini kita akan coba implementasikan convolution neural network di dalam Keras ya. Ini kita import dulu library yang kita butuhkan ya. Nah, setelah itu kita akan geser ke bagian di tengahnya untuk bagian bahasan. Nah, face recognition menggunakan convolution neural network gitu ya. Ini kita coba import dulu layer-layernya karena di atas kan kita cuma baru import layer-layer dasar ya, dense dan lain sebagainya. Ini kita akan coba import layer conv 2D ya, atau convolutional 2D, maxpool 2D, dan flatten ya. Ini gunanya buat apa? Ini akan kita jelaskan setelah kita berhasil import ya. Pertama dari convolution layernya sendiri gitu ya. Kalau di Keras, bagian ketika kita mencoba untuk meng-create convolution layer, ini ada di Keras.layers ya. Ada conv 2D. Ini artinya ya berarti dua dimensi convolutional layer ya. Dia bisa memproses data dua dimensi seperti frame gambar gitu ya. Nah, ini parameternya ada beberapa yang perlu kita atur. Yang wajib itu paling filter dan kernel size ya. Filter ini adalah banyaknya filter atau banyaknya kernel ya. Seperti tadi dibilang di slide bisa ada 1 ataupun 4 ya ilustrasinya. Kalau kernel size ini yang tadi kita lihat ada 3x3 atau 5x5 ya. Tapi umumnya orang pilih 3x3 Mas.
Ini stride ya, ini opsional, tidak perlu kita atur ya, atau besaran langkahnya ya, atau satuan untuk gesernya, satuan untuk melakukan proses convolving. Defaultnya stride-nya 1, artinya dia akan geser sebanyak 1 piksel ke arah kanan terus sampai bawah gitu ya. Ini kalau kita bingung harus berapa ya, kita biarkan aja default, nggak perlu di set. Yang penting kita set filter, banyaknya filter dan ukuran kernelnya gitu ya. Selanjutnya juga padding ya. Padding ini berguna untuk kita bisa mengatur agar output datanya apakah ingin apa adanya atau ingin dipertahankan sama sebagai input data ya. Kalau apa adanya kita bahkan bisa pilih dengan format valid gitu ya. Atau kalau kita pengen output fitur mapnya itu dimensinya sama seperti input data gitu ya, input layernya gitu ya. Ini kita bisa pilih same. Tapi kalau kita nggak mau set juga nggak apa-apa, bisa kita biarin aja. Dan juga ini ya, sama seperti dense layer, di bagian conv 2D layer ini kita bisa setup activation layernya, bisa kita set relu ataupun sigmoid ataupun softmax ataupun linear activation function. Ini cara kita mendefine si convolution layer di Keras ya, cukup gampang. Selanjutnya ada max pooling layer, max pool 2D ya, berarti 2D max pooling operation untuk spatial data. Dia yang perlu kita set paling pool size-nya aja ya, berapa besar pooling area-nya yang akan digunakan. Contohnya kalau kita set 2 ya, berarti ya 2 kali 2 area di dalam input data yang akan digunakan untuk proses pooling ya. Sehingga nanti di output datanya akan setengah dari inputnya ya. Kalau inputnya 10 kali 10 pixel, maka ketika keluar dari pooling layer akan size-nya menjadi 5 kali 5 pixel, kurang lebih seperti itu. Stride di sini sama seperti di definisinya yang convolution layer ya, atau berapa besaran langkahnya ya. Defaultnya akan sama dengan yang size full size-nya ya. Jadi kalau kita pilih 2 berarti nanti stride-nya yang geser 2 juga. Kalau padding ini bisa kita set valid dan same gitu ya. Ini sama definisinya seperti yang convolutional layer. Dan ini yang akan kita gunakan juga ada flatten layer ya. Flatten layer ini buat apa gitu? Ini berguna untuk menjembatani kita dari spasial data yang dimensinya 2 dimensi gitu ya. Karena memiliki lebar dan tinggi gitu ya. Walaupun kita pakai max pooling tetap aja kan outputnya 2 kali 2 gitu ya. Nah, gimana kita bisa apply ke dense layer? Sementara dense layer ini kan expect dia bukan 2 dimensi datanya, tapi 1 dimensi ya. Berbentuk array 1 dimensi. Nah, ini kita bisa akomodir dengan menggunakan flatten gitu ya. Flatten ini akan membuat output di layer sebelumnya menjadi 1 dimensi gitu ya. Nah, ini dia dimensinya ketahuan. Flatten di input data to one dimensional tensor gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk implementasinya ya, kita akan gunakan dataset LFW yang asli gitu ya. Kalau sebelumnya itu kan kita comot-comot ya Mas. Kita copy-copy dari dataset yang sebenarnya gitu ya. Kita tarik beberapa data yang lumayan banyak dan kita gunakan untuk klasifikasi sebelumnya yang SVM maupun yang LBPH OpenCV ya. Nah, kita akan coba download ke semua datanya ini pakai dataset LFW yang asli. Bisa ditemui di link ini. Mungkin Masnya juga harusnya udah download ya. Sudah Mas, yang data wajah itu kan yang satu-satu ya? Iya. Yang data wajah itu satu-satu ya? Ada yang isinya cuma 1, ada yang banyak ya. Kalau Oh mungkin gitu. Masnya lihat yang paling awal-awal paling cuma 1 ya. Iya, kayaknya yang awal-awal saya lihat cuma 1. Iya, itu memang dataset seperti itu. Dia nggak sama tiap foldernya, nggak sama jumlahnya. Nanti kita filter, kita hanya akan pilih wajah yang ada paling tidak ya 50 dataset lah gitu ya. Itu udah cukup untuk kita melakukan pemrosesan. Kalau terlalu sedikit kayaknya kurang cocok kalau kita apply ke deep learning gitu ya. Oke, Nah, Mas. ini bisa di-download gitu ya yang bagian all image line with deep funneling. Ini ada 111 MB ya. Ini kebetulan saya udah coba download ya. Itu bisa diekstrak ya. Di dalamnya ada banyak banget, boleh dibilang banyak banget ini ya, banyak banget folder lah ya. Iya. Sampai ribuan kalau nggak salah ya. Ini saya coba cek dulu.
Nah, ini kalau di saya ada di folder LFW ya. Sudah Mas paketin kan ya di dalam zip itu pertemuan 7 ya? Betul, itu tinggal diekstrak ya. Kalau udah diekstrak, nanti kita bisa lihat kan folder name-nya seperti ini. Iya, Ya, sudah. ini bisa kita kontrol X saja gitu ya. Kita copy atau cut juga boleh ke folder project kita yang kita gunakan ya. Ini saya akan pindahkan ke folder pertemuan 7 dataset. Nah, ini kan masih kosong ya. Oh iya. Nah, ini kita pindahkan seperti ini. Kenapa saya nggak masukin langsung di GitHub ya? Karena size-nya besar ya. Iya, Mas. Ribet kalau kita upload ke GitHub, lumayan banyak gitu ya, bisa lama nguploadnya, jadi mending dipisahin terpisah seperti ini ya. Tapi saya tunjukkan bagaimana cara ya dia dari sumber ke lokasinya mana yang harus dipindahkan gitu ya. Ini karena juga datanya banyak ya, tentu saja proses mindahinnya akan lama juga ya, tapi kita nggak akan ambil semua dataset ya, mengingat tadi seperti yang Masnya bilang juga kan ada di folder-folder yang dia cuma keep satu foto saja gitu ya. Ya itu kalau nggak sama datanya gimana tuh Mas? Yang nanti itu dibuang atau? Nah, itu yang poin bagus ya, pertanyaan bagus. Apa yang terjadi ketika misalkan kita menggunakan dataset yang tiap kelasnya itu berbeda jumlah gitu ya. Nah, Iya. ininya tuh kalau di deep learning disebutnya tuh istilahnya tuh imbalance class ya, imbalance class dataset ya. Ini outputnya nanti bisa bermasalah, dia cuma akurat ke salah satu kelas yang datasetnya paling banyak gitu ya. Jadi kita bisa Iya. lihat akurasinya ini tinggi, tapi ternyata akurasi tinggi itu hanya untuk sebagian kelas saja yang tentu saja datasetnya yang paling banyak. Ketika dikasih data yang pas di bagian training datasetnya sedikit, akurasinya jelek, klasifikasinya salah. Malah bisa jadi itu ke classify sebagai yang kelasnya banyak gitu ya. Nah, itu ditandai dengan nilai precision dan recall-nya yang rendah, Mas. Kurang lebih seperti itu efeknya ya. Makanya sebelumnya selain akurasi saya tunjukkan juga untuk mengukur performance dari model itu ada precision dan recall ya. Nah, Iya, iya. precision dan recall itu bermanfaat untuk mengukur performance setiap kelas gitu ya. Apakah tiap kelas hasilnya bagus gitu ya. Kalau akurasi kan overall gitu Mas. Kita nggak tahu ini 90% apakah dari data mana aja gitu yang benar gitu ya. Tapi kalau misalkan pakai confusion matrix dan recall dan precision ya, kita bisa tahu overall per kelasnya gitu ya. Kelas mana yang hasilnya optimal, mana yang nggak optimal gitu. Tentu saja kalau optimal itu mendekati 100% ya untuk masing-masing kelas. Iya, Ini Mas. sambil menunggu hasil mindahin datanya selesai, saya akan kembali lagi ke Jupyter Lab-nya ya. Nah, ini saya akan coba tunjukkan di sini struktur datasetnya seperti ini ya. Ada folder-folder dan nama-nama datanya seperti yang sebelum-sebelumnya kita gunakan. Dan untuk bagian fast detect-nya ya. Kalau sebelumnya kan kita menggunakan bantuan hard cascade ya Mas untuk nge-crop bagian wajahnya ya. Iya, betul. Nah, di sini saya hilangkan bagian hard cascade-nya. Saya gunakan crop biasa saja, tapi saya limit ya. Jadi saya crop di bagian secara Y-nya 70 sampai 195, ini cuma pakai crop slicing biasa ya. Secara X-nya 78 sampai 172. Kalau kayak begini kan berarti area crop-nya itu konsisten di satu lokasi ya. Iya. Nah, jeleknya akan ada wajah, terutama kalau foto mukanya itu yang agak ke pinggir gitu ya, akan kepotong gitu ya, nggak pas di bagian wajahnya. Kenapa nggak pakai hard cascade saja gitu ya untuk nge-crop bagian wajahnya biar pas. Permasalahannya kalau pakai hard cascade, terutama kalau datanya banyak, itu nanti proses detect-nya akan jadi lama. Bayangin misalkan kalau kita menggunakan 1000-an lebih dataset, berarti kalau untuk nge-recognize satu wajah itu perlu katakan 100 millisecond gitu ya, berarti perlu berapa lama tuh untuk nge-load atau ngedeteksi seluruh wajah gitu di semua dataset yang kita punya. Makanya pakai crop kayak gini pasti lebih cepat dibandingkan kita menggunakan algoritma deteksi seperti hard cascade gitu ya. Tapi kalau kita punya waktu banyak nggak masalah juga kan ya Mas kalau pakai hard cascade gitu? Nggak masalah ya, itu tergantung juga ya sebenarnya. Bisa kalau misalkan kalau kita pengen apply hard cascade juga bisa gitu ya secara keseluruhan data. Tapi juga hard cascade ini kan dia kekurangannya kalau misalkan kita di foto datasetnya itu miring, dia nggak bisa recognize itu sebagai dataset kan. Oh Dia akan iya. reject itu juga gitu kan. Itu Iya, iya. selain dari permasalahan lainnya gitu ya. Sementara di deep learning ini kalau
wajahnya tidak align pun gitu ya, nggak ngadap depan pun, ngadap samping gitu ya, kita pengennya si algoritma masih bisa recognize gitu kan. Nah, maka dari itu bisa menjadi penghambat nih kalau di depannya kita udah drop bagian yang miring kanan, miring kiri gitu ya. Jadi kita cuma feeding yang ngadap depan doang gitu ya. Kurang lebih itu idenya. Iya, Mas. Ini kita running fungsi crop detect face-nya ya. Dan di sini ada utility function lain. Kalau ini gimmick aja untuk bikin kayak progress reading data aja gitu ya. Kalau data setnya banyak jadi kelihatan ini lagi ngebaca datanya ada berapa gitu. Kurang lebih nanti akan bikin progress bar seperti inilah. Jadi kelihatan untuk label data apa, berapa sampel yang dibaca. Ini cara ngebaca datanya pakai library OS seperti biasa ya. Saya baca folder utamanya, si dataset, tiap folder name-nya ini kan nama-nama datanya ya. Ini saya baca pakai OS listdir dan dijoin dengan dataset utamanya. Saya dapat list file datanya atau nama-nama gambar yang ada di folder-folder misalkan Ariel Sharon dan lain sebagainya. Tapi di sini saya filter gitu ya. Kalau jumlah foto-foto gitu, jumlah file yang ada di subfoldernya kurang dari 50, saya akan continue aja, saya akan skip, saya akan teruskan ke folder selanjutnya gitu. Kurang lebih seperti itu. Makanya saya tambahin seperti ini gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan di atas atau sama dengan 50, baru saya enumerate, saya baca tiap file name-nya, saya baca pakai OpenCV, pakai CV2IMRED gitu ya. Setelah di sini saya apply ke dalam function face detect face ya, untuk saya crop dan saya resize. Ini size-nya saya resize ke ukuran 50 kali 50 dan tentu saja saya grayscale kan. Saya simpan di variabel img. Kalau variabel img ini nggak kosong ya, saya append ke dalam list images sama seperti sebelumnya. Dan names-nya juga saya append dari nama foldernya karena nama foldernya itu kan nama labelnya ya. Dan di sini saya lakukan print progress-nya agar muncul seperti ini. Ini kalau saya running, nah dia akan coba ngebaca ya. Di sini bisa kelihatan sampel data yang kita baca ini semuanya di atas 50 ya. Dan kalau nggak salah ini kurang lebih di LFW dataset ini cuma ada 12 kelas yang datasetnya di atas 50 Mas gitu ya. Oh iya. Jadi walaupun tadi kan ada ribuan folder gitu ya. Sisanya paling ya cuma satu ya di bawah 50 lah gitu. Nah, paling untuk kebutuhan ini kita akan gunakan segini aja gitu ya. Oh, ini ada dataset wajah saya. Ini nggak apa-apa, saya tambahin aja. Biar nanti bisa langsung saya demokan untuk deteksi wajah saya. Biar nggak retrain 2 kali. Di sini kita bisa cek jumlah sampelnya. Ini ada 1145 sampel, Mas. Dari total ini semua ya. Untuk label Ariel Sharon, Colin Powell. Kalau sebelumnya kan cuma Colin Powell, Donald Rumsfeld, George Walker Bush, sama Tony Blair ya. Ini ada data-data lain yang bisa kita gunakan juga. Nah, karena mengingat ini jumlah datanya itu kan beda-beda ya, Mas. Dan 50 ini tergolong sedikit gitu kan. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan kita pengen biar datasetnya itu lebih banyak? Biar apa? Biar bagus aja gitu. Kalau misalkan cuma sedikit, hasil klasifikasinya pasti jelek. Terutama kalau misalkan kita feeding dengan dataset yang tidak sama sekali dia lihat sebelumnya gitu ya. Ini akan menjadi susah gitu ya. Tapi bagaimana caranya gitu ya? Mengingat dataset gambar ini kan bukan kayak dataset jadi susah gitu kan. Kalau nggak moto berarti kita harus cari di download di internet di mana gitu ya. Dan itu pasti text time gitu kan. Nah, di sini ada satu teknik yang memudahkan kita gitu ya untuk melakukan proses multiplikasi dataset gambar gitu. Jadi dataset walaupun kita awalnya cuma 50, kita bisa replicate menjadi lebih banyak. Jadi seolah-olah kita dapetin gambar baru gitu ya dari source-nya dari mana, sehingga dataset yang kita punya menjadi lebih banyak. Yang awalnya katakan ini yang Hugo Chavez gitu yang 71 bisa kita naikin jadi berapa gitu. Nah, tekniknya ini disebutnya tuh image augmentation. Ini saya kasih deskripsi sedikit, to solve problem with small dataset on some class gitu ya. We can augmenting the data into increase number of sample gitu. Nah, di dalamnya sebenarnya fungsinya sederhana gitu ya. Intinya di dalamnya itu ada beragam fungsi transformasi OpenCV gitu ya. Jadi kalau image augmentation itu dari dataset utuhnya bisa kita kasih katakanlah convert ke grayscale, dibikin gelap sedikit, dibikin terang sedikit, atau di rotate kiri, rotate kanan, digeser kiri, geser kanan, geser atas, geser bawah. Itu tuh
disebutnya tuh image augmentation. Intinya, walaupun misalkan secara overall mirip-mirip, tapi kita kasih sedikit pembeda gitu, sedikit noise, agar apa? Agar si dataset bisa merecognize kalau ini adalah data yang berbeda gitu. Kalau cuma kita copy aja gitu ya, ada apa nilai data yang sama gitu, itu nggak akan membuat si modelnya menjadi lebih pintar gitu ya. Kita perlu tambahkan sedikit gangguan atau noise ke dalam gambar ya, contohnya ini ya. Ini saya apply kayak fungsi transformasi di OpenCV, warp affine ya, untuk rotasi dan translasi ya, untuk geser kanan, geser kiri, atas bawah gitu ya. Nah ini keseluruhannya ada kalau nggak salah 20 ya, ada 20 teknik ya. Mulai dari rotasi 5 derajat ke arah jarum jam, 5 derajat ke berlawanan arah jarum jam, 10 derajat gitu ya. Geser 3 piksel ke arah kanan, geser 3 piksel ke arah kiri, geser 6 piksel kanan, geser 6 piksel kiri, geser 3 piksel atas bawah dan 6 piksel atas bawah. Kurang lebih seperti itu. Dan di bagian bawah ini ada sedikit transformasi gray tone ya gitu. Jadi gray levelnya itu ditambahin 10 berarti jadi lebih terang, ditambahin 30 makin terang, dikurangin 10 lebih gelap, di minus 30 lebih gelap lagi gitu. Dan ini nilai antaranya. Kalau minus 45 pasti hasilnya menjadi lebih gelap lagi gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini kita import. Kita running ya, kita buat. Ini kita akan coba ilustrasikan seperti apa cara kerjanya si function ini gitu ya. Ini contohnya saya baca si image 0 ini gitu ya. Tadi kan kita simpan di dalam list images ya. Saya akan coba show dulu satu gambar ini. Ini kalau saya show, nah ini kan datasetnya yang ini ya. Nah, ketika saya apply ke dalam function IMG augmentation ini, satu gambar ini bisa saya multiply menjadi 10 atau 20 kali ya, dari 20 gambar gitu ya. Yang tentu saja unik gitu ya, berbeda dari gambar inputannya. Nah, ini caranya tinggal kita panggil aja si function IMG augmentation-nya. Output datanya ini saya tinggal plot gitu ya, saya show aja dipakai matplotlib subplot. Kalau saya running, dia outputnya tentu saja harusnya ada 20 ya, sesuai dengan function yang kita di sini ya. Dia akan meng-create image append 20 kali. Nah, ini bisa dilihat ya, Mas. Ini rotate ke arah kiri, rotate ke arah kanan, ini rotate lebih besar ya. Rotate ke arah kanan, ini geser ke kanan, geser ke kiri ya. Ini geser lebih besar. Geser ke bawah, geser ke atas, geser ke bawah lebih besar gitu ya. Dan ini grayscale-nya diatur ya, ini tampak gelap, tampak terang, lebih terang lagi, lebih gelap. Nah ini ada kalau di bagian akhir dia mainin warna nih. Kalau di bagian awal mainin transformasi bentuknya aja gitu ya. Nah kurang lebih seperti ini gitu. Jadi bayangkan kalau satu gambar kita bisa multiply menjadi 20 seperti ini Mas. Yang awal mulanya kita punya 1145 data gitu ya. Kita bisa multiply kali 20 aja gitu. 1145 dikali 20. Nah, sampai sini ada yang mau tanya? Paham, Mas, paham. Ini belum. Kita akan coba apply ya ke datasetnya ya. Iya, Mas. Ini akan saya coba iterate untuk semua dataset ya. Untuk semua gambar images yang kita punya, saya call IMG augmentation dan di sini saya saya extend ke list yang namanya augmented images ya. Jadi tiap 20 gambar hasilnya saya append ke sini, saya append ke sini, saya append ke sini. Ini belum digabungin dengan yang original ya, tadi yang 1000 berapa itu ya di atas ya. 1145 ya. Ini baru dataset yang hasil augmentasinya aja. Ini kita cek ada berapa yang hasil augmentasinya. Ada 22.900 gambar gitu ya. Nah, ini kalau kita jumlahin dengan yang tadi si originalnya ada 1000-an gitu ya. Ini bahkan berarti akan menjadi 23.000 lebih, 24.000 mungkin ya. Iya, Ini karena bentuknya list sama list ya, bukan di append tapi di extend ya untuk bisa digabung. Nah, sehingga di sini kita bisa cek dataset utama ini karena kita udah ditambahin yang si hasil augmentasi. Ini jadi 24.000 sampel, Mas. Jadi banyak banget gitu ya. Iya. Ini kita bisa cek sekarang per kelasnya jadi ada berapa gitu ya. Nah, tentu saja pasti per kelas ini jadi ketambahan banyak ya. Yang tadinya 50 ya. Gue capek saja yang tadinya 70 jadi 1491.
Ini jauh lebih banyak dari yang awalnya ya. Nah, ini trik bagaimana caranya kita melakukan proses augmentasi data yang kita punya gitu. Iya, Mas. Nah, tapi kalau dilihat ya Mas, ini secara dataset itu jumlahnya beda-beda gitu kan. Iya, Sedikit-sedikit iya. gitu ya. Ini ada yang 1071 gitu ya, yang foto saya ada yang gede banget kayak George Walker Bush, emang datasetnya banyak ya, udah ada 3 ribuan. Nah, seperti saya bilang di awal sekilas, gitu ya, bagusnya itu tiap kelas itu jumlah datanya sama gitu ya. Agar apa? Nanti hasil confusion matrixnya biar bagus gitu ya. Hasil classification-nya biar bagus. Ini bisa kita plot donat gitu untuk melihat distribusi porsi tiap masing-masing sampel gitu ya. Ini untuk visual aja sih ya. Ini saya plot donut chart, bisa kelihatan proporsi persentase masing-masing dataset. Tadi seperti yang dilihat kan yang paling banyak George Walker Bush dan yang paling sedikit adalah yang dataset wajah saya ya. 1071 sampel ya. Nah, ini persentasenya dalam bentuk donut chart ya. Nah, bisa dilihat 13% sama George Walker Bush. Nah, kita akan melakukan proses random sampling ya. Akan kita pilih, kita akan comot 1000 saja gitu. Karena kan kalau mau diambil sama size-nya, paling kita bisa ngambil 1000 per kelas gitu kan. Kalau ngambil 2000 tetap aja jadi nggak sama ya. Iya. Nah, kalau dipotong 1000 gitu ya, yang saya jadi 1000 semuanya bisa ikut ke 1000 gitu. Nah, ini bisa kita ambil 1000 seperti ini. Ini saya random sampling gitu ya. Kita ambil 1000 data secara random dari masing-masing kelas ini gitu ya. Jadi nanti tiap kelasnya bakal jadi 1000 1000 1000 gitu ya. Kalau tadi totalnya ada 12 kelas, ya berarti akan ada 12.000 sampel data akhirnya. Dan ini kita apply ke datasetnya dan kita cek resultnya ya. Sekarang harusnya persentase pie chart si donut chartnya ini sama ya. Nah, bisa lihat ini sekarang proporsi semua datasetnya sama, tapi tentu saja jumlah datasetnya lebih sedikit. Kalau tadi raw-nya hasil augmentasi kan ada 24.000 ya. Kalau Iya, Mas. kita setelah kita potong jadi 1000 ya harusnya karena 12 kan soalnya ada 12.000 ya. Land names kita cek ya. Oh, berarti 13 kelas ini ya. Ada 13.000. Mungkin karena ada satu kelas yang saya tambahin yang foto saya ya. Ini ada 13 kelas yang akan kita coba apply ke dalam model deep learning CNN-nya gitu ya. Nah, selain itu juga jangan lupa seperti biasanya kita akan apply label encoding ya. Kalau sebelumnya kan kita punya Colin Powell, Donald Rumsfeld, ya ini jadi katakanlah encodingnya 0, 1, 2, 3, 4. Jangan lupa di yang sebelumnya juga dikenalkan to categorize ya, function to categorize dari keras utils ya. Nah, ini untuk mengkonvert menjadi one hot encoding seperti ini. Nah, ini caranya seperti pertemuan sebelumnya. Kita transform dulu pakai label encoder, hasil transform label encoder, kita apply ke function to kategorikalnya punya si keras ya. Sehingga outputnya ini udah kategorikal seperti ini ya. Ini kita bisa lihat kelas datanya ada 13. Vektor label encodingnya kan seperti ini ya, 0 sampai 12, tapi kalau udah di-convert jadi kategorikal vektor, nah bentuknya seperti ini ya, 1, 0, 0, 0, 0 gitu ya untuk kelas pertama. Nah, ini terkait encoding label dan categorization. Selanjutnya kita bisa masuk ke tahapan split dataset ya. Seperti ini. Dan ini saya split 15% untuk tes dataset ya. Dan ya berarti 85% untuk train dataset ya. Nah, dari keseluruhan 13.000 sampel tadi ya berarti 11.050 untuk train dan sisanya untuk tes. Di sini saya akan reshape ya. Ini diperlukan karena kalau kita cek dimensi data si X-train hasil hasil split di atas, kalau kita cek ya X-train.shape ya. Nah, dia dimensinya ini masih, kita tunggu, kalau nggak salah harusnya itu jumlah sampel kali 50 kali 50 ya. Nah, dimensinya masih seperti ini. Sementara tiap sampelnya itu kan
si CNN atau si convolutional layer expect 3 dimensi ya. Karena ini cuma layernya itu grayscale, berarti paling nggak kita tulisnya 50,50,1 kan. Nah, Iya, Mas. berarti ini kita harus resize jadi size-nya tuh 11.050,50,1 gitu. Gimana cara nge-resize-nya? Paling gampang kita pakai NumPy resize aja gitu ya, karena Xtrain ini udah berbentuk matriks NumPy. Dia punya metode reshape dimensi pertamanya sama, dimensi keduanya sama, dimensi ketiganya sama, tapi belakangnya kita tambahin 1. Karena seperti kayak saya bilang, biar sesuai dengan kebutuhannya si CNN ya. Walaupun dia 1 dimensi, ya kita harus tulisnya 50,50,1. Kita reshape. Nah, sehingga hasilnya si extra reshape jadi 50,50,1. Beda ya? Iya, Mas. Nah, karena udah kita reshape ya, berarti ini kita bisa masukkan ke dalam model CNN ya. Sama seperti yang simple model sebelumnya, di pertemuan sebelumnya. Ketika meng-create CNN model ini, saya akan create dari sequential ya, sequentialnya Keras. Dan saya tinggal pakai metode add untuk nambahin layer-layernya ya. Nah, ini contohnya pertama tentu saja saya akan masukin ini suka-suka saya aja gitu ya. Masnya juga boleh bereksperimen dengan cara masnya sendiri. Tapi awal pasti kita pakai convolutional layer dulu gitu ya. Ini saya masukin layer conv 2D. Ini ada 64 filter, berarti ada 64 filter atau kernel yang akan digunakan di layer pertama ini. Cukup banyak ya. Dengan ukuran kernel atau filternya itu 3x3, Mas. Paddingnya kita set valid ya, activationnya bisa kita set relu. Dan jangan lupa kalau konsepnya di Keras ya, kalau ini merupakan layer pertama ya di model, kita harus menambahkan input shape ya. Input shape ukuran dimensi input datanya berapa. Nah, ini Iya, Mas. saya buat parameter seperti ini. Ya, ada yang mau tanyakan? Belum, Mas, belum. Oke. Nah, setelah selesai satu convolution layer, di sini juga saya ingin bereksperimen untuk nambahin convolutional layer lagi gitu ya. Jadi saya masukkan convolutional layer lain. Jumlah filternya masih sama 64, ya overall sama lah speknya ya. Nah, setelah 2 convolution layer ini baru saya masukin, saya tambahin max pooling layer ya. Jadi harapannya karena di sini kan pasti dimensinya itu masih tinggi ya, dekat-dekat 50 kali 50 pixel gitu ya. Setelah menggunakan max pooling 2D ini dengan pool size 2,2, otomatis dimensi outputnya itu akan menjadi setengahnya ya. Berarti ada di kisaran 25 ke bawah lah, 25 kali 25 gitu ya. Nah, setelah itu saya proses lagi di convolutional layer, ada 2 layer tapi di sini filternya lebih besar ya. Ada 128 filter ya, ada 128 lempengan, boleh dibilang kayak begitu. Berarti output dari convolutional layer ini akan menghasilkan 128 lembar fitur map, kurang lebih seperti itu, Mas. Di sini padding dan activationnya masih sama dan ukuran kernelnya juga masih sama. Saya apply lagi output dari yang di sini ke layer yang ukurannya sama juga, 128 juga. Jadi harapannya di bagian 2 convolution layer ini dia bisa menangkap local features si wajah dengan baik gitu ya. Baru di akhir saya terapkan lagi max pooling ya dengan tujuan untuk mereduksi lagi dimensi datanya. Kalau mungkin tadi di kisaran 25, kalau setengahnya mungkin di ya 10 atau ya di bawah 10 lah gitu ya, 10 pixel kali 10 pixel ke bawah. Setelah itu saya flatten di dimensi hasil pooling ini sehingga nanti dimensinya akan menjadi 1 dimensi gitu ya, yang tadinya 2 dimensi. Nah, karena udah jadi 1 dimensi, saya bisa masukkan ke lapisan dense layer. Ini mirip mirip simple neural network sebelumnya gitu ya kalau udah di blok ini, karena memang ini didedikasikan untuk klasifikasi ya. Untuk proses klasifikasi. Ini activation area lu, ini saya pilih 128 aja. Terus saya kerucutkan. Dan di dense layer terakhir jangan lupa harus sebanyak kelas yang kita punya ya. Karena saya bisa pakai dinamis, ini dipakai labels ya. Saya ukur aja berapa banyaknya labels ya. Ini udah menyesuaikan banyaknya jumlah kelas yang saya gunakan di dataset. Dan terakhir saya gunakan activation function softmax karena ya memang kasusnya untuk klasifikasi ya. Jadi ada 2 opsi kalau masnya menggunakan kasus klasifikasi ya, bisa pakai sigmoid ataupun softmax. Tapi kalau multi class banyak data class yang kita gunakan, paling bagus kita pilih softmax. Model summary dan compile ya. Model compile-nya sama seperti sebelumnya, kita pakai optimizer Adam.
Loss-nya pakai categorical cross entropy dan metriknya pakai akurasi. Nah, ini adalah model CNN yang akan kita gunakan, Mas. Sampai sini terdiri dari 2 convolutional layer di awal, dilanjutkan max pooling layer, 2 convolutional layer di selanjutnya, ada max pooling layer, flatten layer, baru masuk ke dense layer, diakhiri dengan activation layer, softmax. Sampai sini dari model CNN yang dibangun disusun seperti ini, ada yang mau ditanyakan? Itu sebenarnya bisa kita ulangin lagi kalau mau setelah pooling kedua kita mau coba di convert 2 dimensi lagi, itu sebenarnya bisa Mas ya? Bisa, betul. Bisa kita atur-atur, ya bebas aja mau seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Penting di akhirnya tuh di flatten dulu sebelum masuk ke dense itu ya? Iya, betul. Oh gitu, oke oke. Nah, setelah barusan saya create function untuk create modelnya, yang namanya CNN underscore model ini, saya akan coba lakukan training, ya tentu saja dengan memanggil model.fit ya. Saya panggil function CNN modelnya, akan mengembalikan objek modelnya, saya kasih nama model aja. Terus saya panggil model.fit, data yang saya gunakan model xtrain ya train, epochnya sebesar 10 ya. Base size-nya 32, masih ingat base size yang sebelumnya kita bahas ya? Berapa Ya, banyak sampel yang akan dilakukan proses feed forward ya? Untuk ya. satu kali feed forward gitu ya, berarti 32 sampel, 32 sampel. Ini saya kasih parameter shuffle ya untuk biar random gitu ya, dia dikocok datanya gitu ya, urutannya segala macam biar enggak ini biar uniform lah. Dan di sini kita bisa define validation splitnya ya, artinya kalau saya set 0,15 berarti 15% dari total train dataset akan saya dedikasikan sebagai validation set dalam proses training. Oke. Ini saya bisa running. Nah, di sini bisa dilihat karena di atas di functionnya saya panggil model.summary, dia akan mengeprint summary dari arsitektur neural networknya. Bisa terlihat di sini ada convolutional layer di awal 2 ya. Di sini bisa kelihatan dimensi outputnya ya. Atau di sini yang disebut dengan dimensi feature mapnya, Mas. Iya Feature Mas. Ya. mapnya output dari convolutional layer pertama 48 kali 48 ya. Kenapa nggak jadi 50 kali 50 ya? Kan inputnya kita tahu 50 kali 50 ya, Mas. Iya iya. Nah, ini akibat karena kita pilih paddingnya valid ya. Kalau mau sama seperti sebelumnya, kita pilih yang same. Nah, ini kenapa dimensinya jadi 48? Mungkin kita nggak akan dibahas di sini gitu ya. Ini ada perhitungannya sebenarnya. Bagaimana si Keras menentukan output dimensi dari convolutional layer ini atau output feature mapnya gitu ya. Ini kita cukup tahu aja. Kalau kita set jadi valid, dia akan kereduksi sebanyak dua ini lah ya, dua pixel lah ya. Makanya jadi 48 kali 48. Dan ini 64 ini sejumlah dari banyaknya filter atau kernel yang kita gunakan di layer ya, di atas ini ya. Karena 64 otomatis dimensi outputnya juga 64 seperti yang tadi diilustrasikan juga di PPT ya. Iya Mas. Convolution layer kedua masih sama ya, dimensinya lebih rendah lagi. Nah, masuk box pooling karena tadi pool size-nya 2 kali 2 sebelumnya 46, maka hasilnya kan bakal jadi setengahnya ya, atau seperempatnya lah kalau secara spasial 2 dimensi ya. Iya Mas. Dimensinya jadi 23 kali 23. Nah, dilakukan lagi proses konvolusi di layer konvolusi ketiga dan keempat. Yang terakhirnya jadi 19 kali 19 pixel ya, semakin kecil gambarnya. Terus kita potong lagi ya dengan polling size 2 kali 2. Nah, jadi lebih kecil lagi jadi 9 kali 9 ya. Karena 19 ini kan kalau dibagi 2 kan nggak bisa ngepas ya, nggak mungkin ukuran pixel itu desimal gitu ya, Iya ganjil ya. iya. Iya. Desimal betul. Nah, makanya diambil bulatnya gitu ya, 9 kali 9 pixel. Dan ini sebanyak di posisi terakhir ini kita punya tiap sampelnya ukurannya jadi 9 kali 9, tapi ada 128 lembar gitu ya. Jadi banyak gitu ya. Satu sampel yang tadinya satu lembar doang dijadiin 9 kali 9 pixel dengan ukuran dengan banyak 128 buah gitu ya. Iya Mas. Setelah di sini saya akan rekonstruksi menjadi array satu dimensi gitu ya, dengan menggunakan flatten. Nah, makanya hasil 128 kali 9 kali 9 akan jadi 10.368 nilai lah, atau 10.368 value gitu ya. Jadi dibikin satu dimensi seperti ini. Nah, setelah dimasukin ke flatten, ya saya masukin ke dense layer. Kalau udah masuk dense layer, sama seperti penjelasan sebelumnya ya.
kita bisa kerucutkan seperti ini, dan di density layer terakhir ini 13 karena kita punya 13 data sampel ya. Nah, bisa dilihat sebanyak ini layernya, Mas. Ini kita punya 1.595.341 trainable param atau 1.500.000-an weight yang akan diupdate selama proses pembelajaran ini. Dan bisa dilihat ini prosesnya lebih lama dibandingin nge-training SPM yang sebelumnya, Mas. Iya. Karena datasetnya tentu saja lebih banyak gitu ya. Kalau sebelumnya dataset yang SPM hanya 4 atau 5 kelas gitu ya, dan itu cuma 350 sampel gitu kan, karena 50 sampel per kelas. Nah, sekarang ini karena 1000 sampel per kelas, dan ini juga tadi kita split untuk tes dan validation gitu ya. Yang kita gunakan untuk training ada 9.392 sampel. Ini banyak banget. Walaupun nggak banyak-banyak banget ya, sebenarnya 1000 sampel per gambar itu relatif medium lah. Iya. Dan kelasnya juga masih sedikit ya, ada cuma 13 ya, kalau untuk apalagi implementasinya sistem absen pasti butuh seorang jumlah dataset orang lebih banyak lagi kan. Iya, Mas. Nah, tapi bisa kita lihat proses trainingnya aja kalau cuma 13 sampel dengan 1000 sampel per kelas, text time lumayan ya. Dan ini yang satu strip ini ya, ini tuh disebutnya tuh satu epoch. Satu proses epoch gitu. Karena di sini kita set 10 ya, Mas. Berarti akan ada 10 proses epoch ke sini. 1, 2, 3 sampai 10 gitu. Nah, satu epochnya dia akan menyelesaikan keseluruhan 9.392 sampel ke dalam network ya. Ketika udah selesai, dia akan cek akurasi terakhir, dan dia akan cek juga di sini validation akurasinya gitu. Iya, Mas. Mas. Ya. Yang sebelumnya kan kita ngelakuin fit juga nih. Yang pertemuan sebelumnya itu ya. Saya kan juga nyoba. Itu pas di iterasi ke apa tuh ya? Itu down gitu, Mas, langsung loss-nya none, akurasinya rendah gitu. Itu kenapa ya, Mas? Akurasinya rendah? Iya. Kalau akurasinya rendah, kemungkinan jumlah sampelnya terlalu sedikit dan networknya terlalu kompleks gitu ya. Oh gitu. Cara teknik yang paling enak ya si sampelnya kita naikin, tapi bisa juga si networknya kita bikin bikin sederhana gitu ya, turunin jumlah neuron, hilangin jumlah layer gitu ya. Kalau di training berkali-kali itu bermasalah juga nggak sih, Mas? Kalau kita retrain berkali-kali, nggak masalah. Walaupun memang perlu diingat ketika kita retrain, secara garis besar memang akurasinya akan mirip-mirip. Tapi kalau kita bicara dengan apakah tepat sama, katakanlah di running yang sekarang akurasinya 93%, running selanjutnya 92%, bisa aja kayak begitu. Nggak konsisten pas gitu ya, tapi ya akan di kisaran 90%-an lah. Oh. Iya, Mas, yang di sebelumnya itu kan kita epochnya sampai 100 tuh ya. Itu di epoch ke 64 ke 65 tuh loss-nya none. Val loss-nya juga none gitu. None semua ya. Kalau none itu berarti ya antara datasetnya terlalu sedikit gitu ya, dan modelnya pasti terlalu kompleks. Coba aja kita reduce number of sampelnya ya. Tapi sambil menunggu itu semua beres ya, bisa kita lihat nih proses trainingnya. Ini mungkin perlu digarisbawahi, perlu dilihat ya dalam proses learning. Ini kan ada loss, akurasi, validation loss, dan validation akurasi ya, Mas. Iya. Loss dan akurasi ini adalah nilai error pada saat training dan nilai akurasi pada saat training juga gitu ya. Dan dia akan mengevaluasi pada setiap iterasinya gitu. Makanya di sini berubah-ubah ya. Progress bar ini menunjukkan banyaknya sampel yang udah di forward parse ke dalam model. Sampai full 9392 gitu ya. Baru dia akan apply yang si validation set yang sebanyak 15% ini, berarti ada 1658. Nah, makanya di sini kita bisa melihat validation setnya ya. Nah, bisa dilihat juga di sini ya. Kalau akurasinya di sini jelek banget, betul nggak? 0,7 itu 0,07 itu kan berarti cuma 7% kan? Iya. Nah, berarti jauh banget dari yang kita harapkan. Kenapa bisa seperti ini? Ini bisa banyak hal. Bisa jadi kita akan coba debug permasalahan ini, tapi kita nggak bisa stop dulu nih.
Kalau di Jupyter kita tunggu dia sampai beres. Mungkin nanti kita akan coba iterasi yang lebih sedikit lah ya, biar nggak nunggu lama. Tapi sambil nunggu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Iya Mas. Belum sih. Nah, ini mungkinnya di hasil sebelumnya yang saya coba sambil kita nunggu ini beres. Validation akurasi dan validation loss-nya bisa saya achieve tinggi dan loss-nya tentu saja rendah ya. Kalau nilai loss itu kalau bisa mendekati 0 lebih kecil ya lebih bagus gitu ya. Dan panduannya yang oranye ini kan validation, yang biru ini kan training. Nilainya harus sedekat mungkin gitu ya. Kalau validation ke arah berbeda gitu, ke arah berlawanan, misalkan validation malah kecil gitu ya untuk akurasi dan trainingnya malah tinggi gitu ya. Nah berarti ini ada sesuatu yang salah dengan dataset kita. Tandanya ini ada beberapa ada beberapa kasus yang kalau misalkan kita temui seperti itu gitu ya, itu ada istilahnya yang disebut dengan overfitting dan lain sebagainya. Nah ini kalau nggak salah di bawah, tapi nggak saya cantumin di sini ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih detail permasalahan-permasalahan seperti itu gitu ya. Ada overfitting, ada underfitting, ada no learning sama sekali. Kalau no learning itu berarti si neural networknya nggak bisa belajar apapun dari dataset yang kita punya gitu ya. Dia flat aja akurasinya, nggak naik. Karena kan harusnya seiring berjalannya epoch ini akurasinya semakin naik, gitu ya. Iya. Semakin turun. Tapi kalau misalkan searah berlawanan gitu, misalkan akurasinya malah turun, lossnya malah naik, bisa jadi ini ada masalah di datasetnya gitu ya. Bisa kita coba tambahin dataset lebih banyak. Bisa juga kita tuning dari segi model yang kita create gitu ya, bisa dibuat lebih simple atau juga kita ubah optimizernya gitu ya. Nggak selalu kita pilih Adam misalkan ya. Kita bisa pakai optimizer lain seperti SGD atau lain sebagainya. Itu tuning-tuning lainnya. Nah Iya ini Mas, itu juga kan grafiknya bagus ya, beda sama grafik saya nih. ya gimana? Ya itu kan kalau dilihat dari di screen ini kan grafiknya naik tuh ya, bagus tuh ya. Iya betul, akurasinya naik ya berarti memang sesuai dengan naturalnya gitu kan. Semakin Ya, lama dia belajar, akurasinya semakin tinggi. iya Semakin kalau dia di, belajar, errornya semakin rendah gitu. kalau di saya nih pas di angka 64 tuh langsung jatuh gitu turun. Di angka berapa? Di epoch setelah 64 nih 65, nah dia langsung jatuh gitu turun. Nah, ya itu kalau misalkan di yang sampel sebelumnya ya. Kalau misalkan tiba-tiba udah naik tapi jadi turun, ya itu disebutnya tuh overfitting gitu ya. Oh Bisa gitu. ditandai jari loss yang turun tiba-tiba jadi naik atau yang si oranye itu berlawanan ke arah yang berbeda gitu ya. Itu overfitting. Overfitting itu ditandai dengan ya mungkin bisa bisa disebut datasetnya terlalu sedikit, networknya terlalu kompleks. Networknya belajar karena datasetnya sedikit dia terlalu menghafal banget dataset gitu ya sehingga nanti hasil evaluasinya jadi jelek. Dia terlalu mengenal si dataset training gitu ya. Pas dikasih dataset tes dia bingung gitu ya. Makanya mungkin pas masnya kemarin bisa lihat sampai infinity gitu ya atau Iya, none gini. nan. Oke, ini udah sampai berapa? Ini di epoch ke 10. Nah, ini enaknya kalau misalkan pakai validation loss ya. Jadi sebelum kita selesaiin sebenarnya bisa cut, tapi kalau di Jupyter Lab ini dia nggak bisa dientrap ya. Kalau kita running sebagai Python script gitu ya, .py, nah itu baru kita bisa cancel kan. Ini saya juga Iya. heran dari dicek dari halaman resmi si Jupyter Lab atau Jupyter Notebook pun gitu ya. Dia memang bilang kalau karena kan si proses training TensorFlow atau Keras ini kan berjalan di background gitu. Kalau kita interrupt di depan, dia prosesnya nggak akan berhenti di begitu aja gitu ya. Makanya kita nggak bisa kill langsung. Paling kalau mau kill kita matiin kernelnya, shutdown, baru rerun lagi dari awal. Tapi kan kalau di shutdown berarti kan kita harus import lagi ya. Iya, Mas. Kurang lebih seperti itu bedanya. Nah, ini kan saya buat sedikit epochnya. Contohnya misalkan 3. Ini kita akan bisa lihat paling enak sih kita akan coba karena ini akurasinya nggak berubah dan kecil. Ini kita akan coba atur beberapa hal ya. Mungkin saya akan coba cek dari datasetnya lagi. Tadi kan kita akan coba hilangkan bagian yang balancing datanya ya. Ini saya akan coba augmenting ulang.
Berarti saya running dari sini. Oh, ini bagian upload ya. Bagian sini, sorry. Saya produce yang augmented image. Setelahnya saya apply ke image dan names ya. Tapi ini harusnya bakal jadi nambahin yang sebelumnya. Mungkin enaknya saya baca lagi dari awal. Biar baru lagi si dataset name sama imagesnya. Jadi kita akan manfaatkan proses augmentasinya saja. Kita biarkan dulu, kita balikin lagi. Biar jumlah sampelnya ini nggak sama pun nggak apa-apa, asalkan tiap kelasnya banyak gitu ya. Atau dengan kata lain, kita hanya manfaatkan proses augmentasinya saja tanpa kita running yang proses balancingnya ya. Iya, Mas. Nah, di sini saya extend, saya cek dulu ya. Oke, 22.000, saya extend 24.000. Saya cek tiap kelasnya seperti ini. Nah, ini kita lewatin aja ya. Langsung kita apply label encoding. Dan kita split. Nah, di sini jauh lebih banyak ya. Kalau jauh lebih banyak, harusnya datasetnya bekerja lebih baik. Jangan lupa kita reshape lagi. Biar dimensinya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh CNN. Saya running modelnya, dan ini saya set 3 epoch aja untuk melihat jaga-jaga kalau misalkan hasil akurasinya juga nggak bagus-bagus amat ini. Kita lihat akurasinya apakah bagus atau enggak. Bisa jadi di sini akurasinya bagus. Karena datasetnya tentu saja menjadi lebih banyak ya. Iya, Mas. Lebih banyak lagi tanpa kita batasi 1000 sampel per kelas. Tapi ya tentu saja tadi kita lihat per kelasnya ini jumlah datanya beda-beda kan Mas. Iya. Nah, ada kemungkinan nilai precision dan recall-nya bisa rendah. Tapi kalau dilihat sih ya memang nggak jauh-jauh amat sih ya. Ya 3 kali lipatnya, nggak ekstrim seperti misalkan ada satu kelas 10.000, ada kelas lain cuma 100 gitu ya, nggak sampai se ekstrim itu. Bedanya cuma 3 kali lipatnya lah paling ekstrim gitu ya. Semoga nggak terlalu ngepek banget, tapi ya pasti tentu saja precision recall-nya akan kena imbas ya kalau berbeda nggak balance ya. Nah, bisa dilihat ya, kalau datasetnya kita tambah, akurasinya menjadi lebih tinggi ya. Naik dari yang tadi 0,07 itu ya, Mas. Iya. Dan harusnya kalau di sini sebelumnya saya dapat 3 epoch nyampe di atas 90%. Mungkin di sini juga saya bisa dapatkan sampai di atas 90% juga ya. Nah, ini saya tes pakai dataset yang dataset yang dalam artian backgroundnya terang ya, tapi pas di sini saya cek pakai webcam kan areanya lebih gelap ya. Iya. Nah, ini masih bisa kebaca walaupun banyak NA-nya, berarti tandanya di bawah 90% ya. Ini kita coba mungkin turunin thresholdnya ke 80 lah ya. Kalau wajahnya miring tetap kebaca nggak, Mas? Ya. Kalau wajahnya miring? Oh iya, wajah miring kita coba tes ya. Karena Iya. kan tadi harusnya di dataset kita masukin juga wajah miring ya. Iya. Oh, ini nggak bisa. Karena apa? Karena masalahnya ini ada di face detectornya, kita kan pakai hard cascade ya. Oh iya. Bukan Iya. masalah nggak bisa ngedeteksi wajahnya, tapi karena udah keblok di bagian hard cascade-nya gitu kan. Iya, iya, Mas. Nah, ini kekurangan dari hard cascade classifier. Nanti akan kita combine ya. Termasuk ya di pertemuan next itu akan perkenalkan model-model yang advance ya. Ada satu model namanya itu MTCNN ya, untuk ngedeteksi wajah sama seperti hard cascade ya. Nah, dia bisa miring kanan kiri ya, dan kita bisa combine MTCNN model dengan si model neural network yang kita create hari ini. Nah, ini gara-gara nggak bisa, si hard cascade-nya nggak bisa nih kalau nggak align ya. Jadi dia nggak mau baca gitu. Iya, iya. Kurang lebih seperti itu.
Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, Mas? Belum sih Mas, lumayan jelas kok. Oke. Nanti saya pelajarin lagi paling. Oke, siap. Kalau nggak ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin dari saya itu aja. Terima kasih banyak ya untuk malam hari ini. Mungkin kita akan cukupkan. Terima kasih banyak, Mas. Selamat malam. Oke Mas, terima kasih Mas. Ya, sama-sama.